Baik, kembali kita akan membicarakan tentang bagaimana kesiapan dan juga peluang timnas Indonesia menghadapi Piala Asia 2023. Ibam, Ya. tadi kita sempat bicara juga bagaimana kesiapan dari timnas Indonesia melalui 3 pertandingan uji coba sebelumnya. Kira-kira evaluasi, menurut Ibam, evaluasi apa yang dilakukan, yang perlu dilakukan dan sudah diterapkan oleh Coach Sintayong sejauh ini? Ya jelas untuk menghadapi Iran di laga pertama saya rasa yang paling pertama harus dievaluasi adalah konsentrasi para pemain. Ya. Masih banyak kesalahan elementary seperti kesalahan passing, koordinasi di lini pertahanan dan juga kesalahan ketika membangun serangan ataupun ketika build up. Yang artinya memang ketika kesalahan-kesalahan tersebut masih terus terjadi di laga pertama nanti, maka saya rasa ketika melawan Irak di laga pertama, saya rasa Indonesia akan kembali kesulitan seperti di laga babak kualifikasi. Karena ketika di babak kualifikasi saya rasa Indonesia ini tetap bisa melakukan perlawanan hingga akhirnya kesalahan demi kesalahan terjadi ketika Indonesia membangun serangan. Di fase tersebut lini pertahanan Indonesia sedang tidak siap, Reza. Yang artinya memang konsentrasi yang menurun, pertahanan tidak siap, maka ketika Irak menyerang, kemungkinan Irak mencetak golnya menjadi lebih besar. Itu yang terjadi ketika kita kalah 5-1 melawan Irak di babak kualifikasi ya. Sedangkan di 3 laga terakhir uji coba ketika melawan Iran, Libya dan Libya juga dua pertandingan kesalahan serupa juga terjadi, dan itu yang membuat akhirnya Indonesia selalu kesulitan untuk bisa keluar dari tekanan. Yang artinya memang skema dan juga sistem permainan dari Coach Sin untuk Indonesia akan tetap menjaga kedalaman, reaktif, menunggu kesempatan untuk menyerang. Karena sebenarnya Indonesia memiliki modal itu. Ketika kita bisa mencetak gol melawan Irak melalui Shane Patinama, itu terjadi ketika kita melakukan transisi positif melalui 2-3 pemain saja. Ada Rafael Struijk, ada Shane Patinama yang bisa mengeksekusi. Yang akhirnya itu adalah kesempatan juga Indonesia untuk bisa mencuri gol dari lawan-lawan Indonesia di fase grup nanti ketika melawan Irak, Vietnam dan juga mungkin Jepang. Iya. Kalau misalkan strategi yang akan digunakan 3-4-3 berarti Betul. ketika menyerang ya, nanti switch ke 5-4-1. Ya. Dengan 3-4-3 siapa pemain yang akan menjadi kunci yang akan dipegang oleh Coach Sintayong tentunya untuk bisa menyerang lawan-lawan dari Indonesia? Ya, saya rasa ada 3 nama yang harus dikedepankan. Yang pertama jelas di belakang ada Elkan Bagot. Ini pemain yang sangat siap fighting untuk menjaga lini pertahanan, tapi juga memiliki kemampuan long ball yang bagus untuk bermain di transisi positif. Sedangkan di posisi lini tengah ada Ivar Jenner yang mungkin akan mendapatkan peran lebih karena memang ini terjadi di 3 laga uji coba. Ivar Jenner menjadi salah satu sosok yang bermain sangat baik di 3 laga tersebut. Sedangkan satu lagi saya akan mention apakah itu Asnawi ataupun Yakob, siapapun yang berada di wingback sebelah kanan. Karena itu yang terjadi ketika Indonesia akhirnya bisa mencuri 1 gol ketika melawan Libya di pertandingan kedua uji coba ya. Dan Yakob Sayuri yang bisa mencetak gol. Tapi yang saya rasa baik Yakob ataupun Asnawi sama-sama memiliki kemampuan untuk menjadi vokal point ketika melakukan transisi positif. Jadi 3 nama itu, Reza. Oke. Kalau di striker, di starting 11 yang sempat dirilis juga ada nama Ramadan Sananta sebagai seorang striker. Bahkan Rafael ini diletakkan di belakang dari Ramadan. Bagaimana menurut Ibam strategi yang dilakukan oleh Sintayong ini? Ya memang agak cair ya kondisinya bahwa Sintayong memiliki bahkan 5 ya. Ada Dendi Sulistiawan, ada Hoki Caraka, ada Dimas Derajat, lalu ada Ramadan Sananta dan Rafael Struijk. Semuanya bisa bermain di beberapa posisi, kecuali Ramadan Sananta saya rasa yang lain bisa tetap mengisi 2 slot di belakang striker utama. Tapi tentu di laga uji coba terakhir saya melihat bahwa Sintayong pun tidak menaruh big man di babak pertama, tapi menaruh pemain yang bisa advance, bisa ikut membantu pertahanan juga. Yang artinya saya rasa yang akan menjadi pilihan pertama adalah Rafael Struijk. Setelah itu baru akan ada persaingan antara Dendi dengan Dimas Derajat. Dan jika Marcelino mungkin akan bermain sebagai wide forward di sisi sebelah kiri. Jadi posisinya kalau di PS ini LWF. Sedangkan di kanan mungkin akan diisi oleh Egy ataupun Witan dan juga Adam Alis. Nah, yang satu di ujung tombak ini akan bergantian. Dan jika Indonesia membutuhkan tambahan pemain yang bisa memberikan tekanan, mungkin Ramadan Sananta akan menjadi opsi yang sangat bagus pada babak kedua. Nah, kita tidak bisa memungkiri adanya kekuatan dari pemain naturalisasi ya, Ibam ya. Di laga kali ini atau di Piala Asia kali ini, bagaimana peran pemain naturalisasi dalam kedalaman skuad Sintayong sendiri? Seharusnya saya juga ingin sekaligus menyampaikan bahwa harusnya tidak ada dikotomi naturalisasi ataupun lokal, karena semuanya sudah memiliki paspor menggunakan Indonesia. jersey Indonesia, berarti sudah mendukung Indonesia Paspornya gitu ya. cuma 1 kan, tidak bisa dui keluarga negaraan. Yang artinya pemain-pemain ini diharapkan meningkatkan kualitas. Tapi yang perlu dicermati, beberapa pemain baru bergabung sekitar kurang dari 2 minggu. Justin Hubner baru bergabung pada tanggal 2.
yang artinya memang harus ada proses adaptasi. Kita tidak bisa memberikan beban lebih untuk pemain-pemain naturalisasi ini, tapi juga kita terus memberikan harapan dan mungkin memberikan semangat ya, karena jika mereka dalam top performanya, bukan tidak mungkin itu akan membuat Indonesia naik 1-2 level, karena saat ini level Indonesia mungkin ada 2 hingga 3 level di bawah Jepang. Iya. 2-3 level itu cukup jauh sebetulnya. Betul. Ya, karena lawannya Jepang nih. Kita tahu Jepang itu memang sudah rajanya Asia. Yes. Pemain-pemainnya juga bahkan 15 pemain utama mereka itu ada di berlaga di Eropa gitu ya. Artinya kalau misalnya kita bicara tentang squad ini, menurut Ibam 1-2 bisa dikejar nggak sih kalau Indonesia ini? Satu kemungkinan Jepang sih ya. 2 Vietnam kita masih bisa mencuri nggak kira-kira? Ya, dari sebuah catatan media analis bahwa kemungkinan Indonesia menjadi juara grup itu hanya 3% dari 100%. Yang artinya masih sangat kecil. Tapi saya rasa posisi 1-2 ini akan sangat berat. Karena kita akan menggantungkan performa kita terhadap kemampuan tim-tim kuat lainnya seperti Jepang dan Irak. Tapi untuk mencuri peringkat ketiga, saya rasa itu adalah hal yang masuk akal untuk bisa diperjuangkan. Dan itu menjadi target juga bagi Coach Shin yang sudah diutarakan oleh Coach Shin di beberapa interview bahwa target posisi 3 adalah hal yang coba ia kejar. Karena jika bisa mengambil posisi 3, kemungkinan yang pertama tidak akan membuat Indonesia terlalu malu. Ya. Yang kedua, akan ada kemungkinan buat Indonesia mencari satu spot sebagai peringkat 3 terbaik. Iya, iya. Nah, berarti penentuannya adalah pertandingan pertama justru ya menjadi Itu dia. penentuan. Ya. Kira-kira proyeksinya seperti apa, Ibam? Apakah Indonesia berhasil untuk mencuri kemenangan di laga pertama nanti menghadapi Irak, atau akankah menjadi sebuah laga yang menjadi kekalahan lagi untuk kita? Prediksi Ibam? Saya rasa kita harus tetap memandang bahwa Coach Shin Taeyong ini adalah pelatih dengan kemampuan big turnamen mentality yang sangat bagus. Kita ingat di Korea Selatan 2018 bisa menyingkirkan Jerman ya dari fase grup, yang artinya memang Coach Shin ini gitu ya, masih memiliki kemampuan untuk membawa satu tim yang tidak diperhitungkan tampil lebih baik. Yang itu yang kita harapkan. Jadi saya rasa di laga melawan Irak, meskipun di laga terakhir kita kalah 5-1, tapi saya rasa sudah ada evaluasi yang menyeluruh dan detail dari Coach Shin untuk membuat Indonesia tampil lebih baik di laga nanti. Mungkin kalau tidak menang, hasil imbang bisa dikejar, tapi kalaupun tidak kalah, saya rasa kalahnya tidak akan mencolok jauh-jauh seperti banget ya. di laga babak kualifikasi. Kita doakan sih terbaik untuk timnas Indonesia tentunya. Thank you banyak Sama-sama, Ibam, hari ini Reza. luar biasa. Baiklah kalau begitu Sports Lovers. Ada berita terakhir sebelum kita menutup jalannya Sport Today hari ini. Jadi ada para penggawa timnas nih dari Indonesia yang sedang melakukan challenge crossbar antara pemain dengan coach. Kira-kira siapa yang bakal menang ya? Selain itu ada juga nih 2 pemain timnas Indonesia yang sedang bermain riddle games. Ini mereka harus tahu nih seberapa kenal satu dengan yang lain supaya makin terjalin chemistry-nya. Dan tentunya informasi tersebut juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Update selalu perkembangan berita dan informasi seputar dunia olahraga dari dalam maupun luar negeri, only on Sport Today. Kami juga hadir di berbagai platform MNC Vision, Vision Plus, K-Vision, dan MNC Play. Akhir kata, saya Rezara, Ibam Hari, dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan salam olahraga.